wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hadirin jamaah Masjid Baitul Salam rahimahullah, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain sehingga dengan nikmat kita dapat menjalankan perintah-perintahnya. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai tawatur kita, dan kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah ya amin. Hadirin jamaah rahimahullah, teruskan kajian kita, kajian tentang fikih dan kita mungkin masih ada sifatus sholah, rukun-rukun arkanus sholah yang ke-6 yaitu yang 3, dan kemarin sudah sampai kunut. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan selawat sekali, selawat Nurul Mustafa sebagai bentuk mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fauzaman ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam nurul mustafa Nurul Mustafa Mala al-aqwan Habibi Muhammad khairul mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabisa ini maktubatin minal hamsi. Ini masih dalam kunut. Mari samakan Pak Dwi. Lan sekali ini piro-piro sholat kan benten toke minal hamsi saking sholat kan 5. Sholat maktubah sing 5. Disunahkan baca kunut i'tidalir rakaatil akhirati ing dalem i'tidal rakaat sing akhir walau masbukon lan senajan makmum masbuk konata kang kunut sapa makmum masbuk ma imami sertane bareng imame makmum masbuk linazilatin krono ono beboyo nazilah, di kunut nazilah. Ya, terus disunahkan juga di dalam waktu-waktu sholat maktubah, waktu yang 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu disunahkan mau kunut di akhir rakaat itu ketika ada beboyo. Kunut nazilah itu kunut sing ana bahaya boyo. Nah nazalah kang tumurun kunut apa nazilah kunut nazilah bil muslimina kelawan muslim wong Islam walau wahidan lan senajan wong Islam siji ta'adda kan merentek apa naf'uhu manfaati kono apa ihda kaisra asrul alimi al-sujai wadagal itibah. Terus disunahkan maus kunut di akhir, di tiap-tiap akhir rakaat pada sholat 5 waktu itu kalau
ada apa bahaya ya jenis-jenis kunut nazilah kan rame kan kunut nazilah itu kunut yang diwaos di akhir rakaat ya pada sholat 5 waktu itu ketika ada berbahaya meskipun bahaya sing ngenani Islam dia bahaya itu sing ngenani meskipun sing ngenani masih jintil tapi masih jintil gaya manfaat banyak orang muslim ngoten nggih ya gitu walau ihda tapi wong siji mau wong Islam siji mau ya itu gaya manfaatnya banyak orang Islam utawa semua kendel sejak itu kendel mana dan misalnya ngaten ono wong ini wong alim mulai kalau wong kendel atau wong sing gaya manfaatnya banyak orang kemudian ditahan musuh misalnya itu sakit disunahkan mau karena mana orang mau orang Islam itu jadi senang jadi satu orang tapi orang itu dapat memberikan banyak manfaat pada orang Islam yang lain maka ketika orang itu satu orang tadi itu dalam bahaya maka kita disunahkan maos ini kunut nazilah wow seorang mesti satu orang tadi oke Masa kendel, atau ngoten. Ya, wasalah ibda maring manut kanjeng Nabi. Wasalah fiha lan padone mau ing dalem nazilah iku al khaufu utawa wedi ya. Wedi saka musuh, misalnya kita dikepung musuh bareng bae. Ya, dikepung musuh barang itu misalnya aja maka itu juga disunahkan maos sing jenenge kunut nazilah. Atau wal qahtu wal waba'u utawa ana wis apa itu istilah pagebluk dalam bahasa pagebluk ya pas kelaparan ana kelaparan wis ngono kelaparan utawa wal waba' bapak kemarin pandemi misalnya kan kemarin yang baru hilang kita pandemi itu wabak ya, terus memang disunahkan maos kunut nazilah di tiap-tiap rakaat akhir. Ya, kalau akhir keempat rakaat yang keempat, zuhur, ya, asar, isya itu berarti rakaat yang keempat. Maghrib rakaat yang ketiga, subuh rakaat yang kedua. Pada rakaat yang terakhir akhir itu disunahkan maos kunut nazilah wau kunut sekarang anak untuk berbahaya. Wahoro jalan kejogo berenakku betul naklilan jogo sholat walau dan sholat sunnah selain sholat sunnah tadi kemarin witir ya witir di sholat di sholat raweh witir itu betul nangsal mau kunut termasuk juga sholat id ya, sholat sing dinadari niku mboten angsal kuno sing asal mau ya maktub subuh atau maktub nazilah wau kemudian sholat sing witir sak rampunge tanggal 11 tanggal 16 sampai akhir disunahkan witirnya itu maos kunut tapi makruh kalau di awal-awal itu malah makruh. Rafi'an yadaihi hadwa mangkibaihi terus wong sing maos kunut itu maos kunut itu disunahkan ngangkat tangan rafi'an yadaihi menurut di hadwa mangkibaihi itu ngangkat tangannya kira-kira incer hadwal mangkibaihi itu incer pundak ya incer pundak ini disunahkan mengangkat tangan seperti hanya doa ya kasih ini iya ini mau doa itu ya jadi doa ya apapun itu mengangkat tangan kemudian antara tangan ini incer kira-kira pundak
lil baik karena manut kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahai sudah alamu sekiranya dongo sapa wong mutahsil syai'in krono hasil siji misalnya disunahkan nih. Jadi kalau doa untuk minta sesuatu apapun maka disunahkan tadmul ini menghadap sini. Ini itu disunahkan ngeten. Tapi kalau supaya dihilangi, dijauhkan dari bala, maka kemudian Fidhri ja'ala ibalain waqa'a ja'ala dari lima. Jadi gegere sini. Gegere kanan loro ini menghadap ke langit. Ngeten. Allahumma syif anna wa anfa minal bala. Maksudnya pas dua itu maka disunahkan ngeten. Ngeten kemudian ketika imam mau Allahumma syif annal ghala wal bala ngeten. Allahumma syif anna minal bala wabak maka disunahkan tangannya ini yang semula ngeten ini maka kamu disunahkan membalik. Gegere itu madhep langit atas ngeten. Disunahkan. Betul betul apa sunah ini? Sunah kan asal ganjaran. Menawi betul betul apa? Tapi disunahkan ketika untuk supaya ilah dijauhkan dari bala, al-wasfa minal bala wal waba wal ma. Ini maka disunahkan setiap orang soleh ini membalikkan dari ngeten langsung ngeten. Ini disunahkan. Ini sunah nih. Betul sudah wajib sunah. Menawi betul betul apa? Kadang-kadang supe kadang-kadang. Nah supe betul apa? Nama imut gina sageto imut gina dan karena imut dengan kita berbuat ngeten mawon angsal pahala ngoten kan ngeten kok dengan angsal pahala ngoten. Wa makruh lan makruh arrafu apa ngangkat tangan khatib halatat doa nalikane tingkai doa. Justru kalau khotib itu mundar. Nah kalau tentang khotib betul nanti kalau ngangkat tangan. Ini khotib yang mundar. Maka tidak disunahkan ngangkat tangan betul. Ketika Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ayat itu sudah seterusnya. Niku khotib betul disunahkan ngangkat tangan. Khotib. Tapi justru makruh ya. Tapi misalnya khotib mau doa, itu mau Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah hayya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat wa qadiyal hajat dan seterusnya. Khotib betul usah ngangkat tangan ketika mau doa karena di kitab ini dikatakan wa makruhun makruh. Makruh. Ya makruh itu makan. Wa sunnah. Atau terus mau doa Allahumma hdini fi man hadait ya. Dan ini doa kunut dan doa nazilah benar-benar pas dibawas Allahumma hdini. Jadi ini imam berangsal Pak. Berangsal Allahumma hdini berangsal. Kedah sama Allahumma hdina. Ingat-ingat. Jadi kalau sendiri Allahumma hdini dengan munsharif kan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Itu kalau piambaan. Tapi kalau imam berangsal. Kedah Allahumma hdina jama' kita dengan kita jamak sedoyo imam mau sedoyo dan nama ini kan agama ini enggak betul kan jamaah mau gitu betul jamaah makanya kalau sampai ke kenapa kok wiridan bareng-bareng wah tenang sote itu nih doa bareng-bareng wah tenang sote ulama-ulama ini luar biasa. Sedikit saya cerita karena zikir wiridan doa sami-sami. Napa tuh masuk di antaranya waktu hadis wonten. Di antaranya lo sampai kemari sampai ketika nanti pas uji
dugi duduk di antara sujud itu makanya ada kalau baca kemudian salam bagaimana. Nah misalnya dengan doa yang baan itu doa dengan dia itu suci kok dengan itu ini buatan mandangnya dewe apa dia orang baik suci oleh Allah belum tentu dia orang baik ya apa dia kita ya apa kita tapi bagi Allah belum tentu loh kan buatan belum tentu kita ya apa ya yang tentu Allah kan ayo orang bagaimana orang apa Allah apa dan tentu itu. Maka kenapa ulama-ulama dulu dalam kitab itu bersama-sama wiridan itu? Karena kalau di antara yang wirid yang doa tadi itu ada satu yang orang bagi Allah suci, itulah yang terkabul doanya. Kita melu-melu, Pak. Itu rahasianya, Pak. Maka yang doa piyambak, dan tentu, Pak. Ini rahasianya kenapa bareng wiridan? Di antara yang hadis kata. Dan ada ngotot itu. Dan kami yang bagian, ayo, iso ya. Kita ayo, sisi. Kita iso, aku bisa malah. Itu tentu bagi Allah. Maka disunahkan banyak tadi itu. Karena kita nggak tahu Allah milih siapa itu di antara sekian banyak ini. Mungkin saya, mungkin mungkin Pak Hermannya Pak Ali, saya sih benar. Saya dipandang Allah, inilah yang menyebabkan doa terkabul. Satu orang ini. Tapi semua atur, gitu Pak. Tapi nanti yang baru belum tentu Pak. Oh, itu ayo masuk belum tentu Pak. Ya apa kebetulan saya ya mungkin betul. Ini tentu Pak. Nah ini saya anda kenapa ulama wis dulu itu bidang bareng-bareng, doa bareng-bareng. Bukan itu. Nabi itu pernah, Nabi Musa itu pernah doa tidak dikabulkan. Karena ada orang yang tidak benar. Bingung loh Pak. Tapi kalau doa sih langsung benar itu. Ya, jadi saya kenapa sarang-sarang itu. Ya, dalam rangka ngoten di antaranya ngoten di antaranya karena apa? Karena di antara sekian banyak itu insya Allah ada satu beberapa orang yang memang oleh Allah dipandang itulah yang menyebabkan doa yang dikabulkan orang itu loh yang menyebabkan. Nah awake dhewe sing kira-kira menurut cahaya Allah tidak baik itu katut karena ada orang yang menurut Allah itulah yang dijabah. Ngoten nggih. Oh, lalu ngomongnya lahir nanti, nggih. Nggih. Kenapa waktu terus sebenarnya imam disunahkan wajah rubihi di imam disunahkan mengeraskan bacaannya dulu. Betul ya, sedikit saya jawab Pak. Nah kemudian memang imam itu harus saya berkali-kali harus betul-betul bijak. Maka ketika mau membaca inna kata kubah itu kalau disunahkan diam imam. Nih, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Imam disunnahkan berhenti memberi kesempatan pada makmum disunnahkan harus inna kata bi wala yuqba. Itu disunnahkan bagi makmum. Oke. Jadi kenapa imam disuruh berhenti? Itu memberi kesempatan pada makmum untuk mendapatkan pahala maus wa inna kata bi wala yuqba alai. Itu. Karena imam langsung begitu apa-apa, tapi imam berbicara, uang ngambil orang kesempatan. Jadi itu pahala ya, kamu nih. Oke, kamu nih. Tidak ada asal mawon, tapi sekali lagi makmum tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala untuk meneruskan fa'inna kata kebi walayu bundo dan seterusnya mau disunahkan imam berhenti sebentar itu memberi kesempatan pada makmum mau meneruskan
Pak Inna kata hobi walayut doa itu seterusnya. Mau Pak Diki, mau Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Imam, eh, 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 Dados imam makmum disunahkan mengamini. Ya ngoten dengan piyambakan boten derek doa imam ngoten iki. Disunahkan mengamini apa yang dibaca oleh imam. Setelah selesai monggo panjenengan piyambak. Nggih, disunahkan makmum ketika imam berdoa itu mengamini apa yang dibaca oleh imam. Jadi dengan ikut terlibat di dalam jamaah wau. Nggih, apa sak dia bener keras yo yang ngangkat tangan doa berarti. Kan kira-kira itu Pak sih. Mau sih pelan tapi kalau ngangkat tangan ini ya ini berarti doa berarti ngoten mawon. Apa sih di husnul doa ngoten. Diamini ngoten nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ini yang saya tahu itu bisa berangkat atau tidak ini apa yang kalau yang dibutuhkan bisa berlanjutnya untuk pembentukan anak kami. Tapi kalau selama itu boleh sekali pembentukan kita pun berbeda atau itu kan boleh menggunakan ya, oke. Ya, terus komunitas bisa jadi untuk tadi minta sesuatu kemudian melanjutkan kalau itu musuh kita. Nih, musuh kita. Tapi kalau kemudian doa itu kan, sebetulnya doa itu kan, ya itu ya, tapi kan tidak abdul, Allah tidak malah tidak ya. Jadi doa tapi untuk musuh kan berseteru karena itu, tapi sama Islam, Mbak. Ya, itu banyak pendapat tuh. Ya udah, mengajukan Islam dulu. Doa sebenarnya kita diajarkan doa sing api-api, meskipun itu musuh kita. Doa no, nih, terus malah saya sampaikan kan ya orang manfaat ngobrol ini sedang tabrak motor saya ngotot kan. Nah, tabrak motor apa tuh untung apa sih kan? Misalnya ngotot ya, kan ngotot ya. Kan ngobrol sama, kan ngotot ya selesai. Jadi sekali lagi jelas kalau non Islam kita boleh. Kafir sama musuh kita, sama musuh kita itu boleh. Tapi ketika kita apa itu mendoakan supaya misalnya zaman itu misalnya ngotot ya, orang senang karena senang tapi sama Islam itu tidak dianjurkan ya. Jadi doa itu semua Islam bisa api-api meskipun itu orang senang apa dulu itu juga ada senang api nih bisa apa sih wah orang mau senang doanya ala ya. Nah makanya mas orang tidak dianjurkan untuk berdoa pada orang Islam sama Islam meskipun itu ya seperti Islamnya tapi karena bermusuhan tadi kan sini bersosialisasikan ada bentiknya, ada seterusnya itu ya. Jadi kita mendoakan sing api-api. Oh itu misalnya gitu. Nah itu yang terjadi mereka Mbak. Nah, jadi tetap sesama Islam doa sama Islam sing api-api mawon. Ngoten kira ngoten. Kecuali kalau yang sing kafir sing musuh kita memang boleh. Dan boleh. Diajarkan itu. Jadi untuk yang makmum ketika imam membaca kunut
itu bagaimana makmum mengamini keras. Ini sampai sana Pak. Jadi makmum tetap amin amin itu. Sunnahnya masih keras. Ya. Jadi sekali lagi sunnahnya makmum membaca amin wajah harofi tadi mengeraskan. Ya suara sudah keras. Amin, ngomongkan. Ya, ada terdengar. Ya terdengar. Amin, terdengar. Ya, jadi sunnahnya memang makmum membaca amin itu terdengar. Memang keras, tapi kerasnya terdengar itu apa? Itu kali ya. Waktu sanu yang dari sunnah hake dari maca turun akhirus maca kunut ing dalam akhir kunut akhir kunut waktu sanu yang dari sunnah hake akhiru ing akhir kunut opo as-sholatu wassalam maos sholat aja nabi setelah kalau mau mas anam bala baru kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammadin disunahkan. Lah sholawat dalam kunut itu tidak boleh di awal. Ya, jadi kalau mau kunut itu mau sholawat tidak boleh di awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru Allahumma binamut. Jadi sholawat itu pada mau kunut itu dibaca akhir setelah lainnya takbir kemudian kita dipersunahkan maus setelah berhenti sebentar inna takbir mau imam disunahkan maus doa-doa yang lain bisa doanya ya di Al-Quran Rabbana la tu'ahidna in nasyina asal ini disunahkan diselingi doa yang lain misal kunut setelah berhenti sebentar kemudian makmum meneruskan inna takbir doa dan seterusnya. Kemudian imam disunahkan naos doa-doa lain. Disunahkan kau. Baru setelah itu baru naos sholawat dari Nabi Muhammad SAW. Itu di akhir. Ya, jadi mau disunahkan. Nah ini wajah robi ini. Ya. Wajah rolan diwaca bantar bagi kelawan kunut air kunut ini disunahkan. Dan harus sunnah. Ya, jadi sunnah kita jamaah ini ya imamun apa imam walau fisriyatin meskipun senajan sholatnya sholat sir misalnya mau munazila pas sholatnya sholat duhur misalnya lah maka pada akhir rakaat yang keempat maka makmum disunahkan naus munazila dan disunahkan juga jahro keras meskipun sholatnya sholat sir tapi ketika mau kunut maka sunnahnya kunut diwaos kalian apa keras suaranya ngoten memang loh kalau kita bicara dengan komunikasi kita dengan imam tidak baca kunut kemudian imammu masuk kunut karena imamnya kan kesempatan itu terus baca kunut sendiri terus afdolnya gesing imam mau kunut kemudian makmum mengamini ini kalau Syafi'iyah ya kalau yang tidak mau kunut kita betul persoalkan ya nak wong yang paham yang tidak mau kunut bukan Hanafi juga tapi tidak mau kunut gitu Nabi hadisnya banyak banyak sekali hadisnya dari Anas itu malah menyampaikan hadisnya Muslim itu Nabi kunut ya terus ingkang mau betul mas kunut betul kan soalan tetapi ini pertanyaan Pak Ali tadi itu semua kunut afdolnya imam kunut makmum mengamini apa yang dibahas imam
Itu kali itu bagi yang apa itu sing maus kunut lah. Kecuali yang memang tidak kunut. La makmun, orang makmum. Jadi makmum itu kalau maus tadi dulu buatan. Kalau jamaah itu buatan disunahkan maus yang banter. Buatan. Dia liri mawon. Lam yasma'hu, lamun ora krungu sapa makmum, hu ing kunut imam mau. Nah, jadi au yasma'u utawa krungu sapa makmum, sautan ing swara layah ora paham kono sapa makmum ya hu ing kunut imam waya kenutu mongko sunnah maos kunut sapa makmum sirron kali alon. Terus misalnya makmume iku maaf imame iku maos kunut tapi makmum ora krungu utawa krungu tapi gremeng ora paham iki iki maca kunut apa ora. Saya maka makmum disunahkan maos kunut sendiri tapi dengan sirron alon-alon. Maka jadi jelalai di sini imamnya mas kunut tapi bukan mireng makmumnya atau mireng. Tapi bikin paham kunut apa ora kayak gerbang ngoten mau. Maka makmum disunahkan maos kunut kanthi iri leren atau napa alon-alon. Nah, makruh dalam bermakruh ini imam yang gitu imam tahsisu nafsi bidu'ain. Jadi makruh imam musuh maus doa musuh kawe dewe Allahumma dini. Ngoten kan? Nah, enggak ini makruh niku. Imam kok maus doa tapi doae pakainya boten nah tapi ini kan kufur. Itu tunggal. Nah, tunggal. Tapi nah itu jama untuk semuanya. Itu dalam hal apapun. Bawa mas Quran ya Allah. Jadi ya nama itu doanya nggih Allahumma arhamna. Nggih Allahumma arhamni. Nah, doa sarang-sarang Allahumma arhamna. Doa. Oh nanti itu doa ngoten nggih. Mas doa sarang-sarang Allahumma arhamni. Dia kalau mutke pas ngawas bulan. Karena bersama-sama imam harus ngetos Allahumma arhamna. Di doa apapun ketika sarang-sarang berjamaah, maka yang maus doa itu kedah ngertos bahwa yang didoakan, yang baca, yang doa itu kan banyak, tapi yang mungkin imam tadi, maka imam kedah ngertos. Ya ampun Allahumma ini saya Allahumma sirla, nah, sirli, ya. Mudahkan ya Allah, mulai insur. Ya Allah masir lana, mudahkan semua jamaahku. Aku ngejamaahku Allah masir yasir lana, umulana, ya Allah mudahkanlah semuanya dan urusan kami. Kalau yasirli kan berarti mau apa itu? Mudahkanlah urusanku yasir urusanku. Terus niku malah dihukumi makruh aku dari imamin tahsis nafsi bidu'a. Niku di saya aku monggo ngucap sapa al imam mau Allahumma dina Allahumma dina. Nah, ngoten angsal Allahumma dini wau gitu. Nah, kecuali memang gini. Kecuali doa itu dibaca Nabi. Malah kita boleh nurut Nabi sebuah Nabi walau mahdini itu. Tapi mas Nabi itu ya umat ya baik dengan umat baca. Tapi kalau doa yang lain tetap buat angsal imam itu maos sing bentuknya bentuk mufrad, bentuknya bentuk tunggal. Buat asal maka kedah bentuknya kedah bentuk jamak, harus sekalian. Nah, kunut mau misalnya mau. Ini sama imam makmum masbuk tetap disunahkan maus melih dengan sholat subuh.
dengan menangi rakaat yang kedua. Imam maos kunut Allahumma hdina fi man dengan amin amin. Nah setelah imam itu salam dengan nambah satu rakaat, dengan makmum masbuk disunahkan maos mulai. Atau enggak apa mah maos boten. Tetap disunahkan maos kunut mulai tiabaan setelah imam salam dengan ngadeg teruskan nambah satu rakaat dengan tetap disunahkan maos Allahumma ini memang tambahan Allahumma ini gimana dan seterusnya bang. Kita walau masbuk meskipun makmum masbuk tetap disunahkan ya meskipun dia sudah bersama imam maos apa kunut setelah dia meneruskan kekurangannya tetap disunahkan maos meleh kunut. Sambun lambung terkait dengan rukun sholat yang ke-6. Kemudian masuk pada rukun sholat yang ke-7. Puasa bi'owa utawi rukun sholat kang kaping itu atau kaping itu sholat sujud di marrota ini ikut sujud rong ambalan. Itulah ambalan. Ya, jadi sing peluru aten yang dalam saben-saben rakaat sujud 2 kali. Nah, istri saya kasih ini kan masih banyak. Sujud dengan harus hati-hati. Terus yang wajib sujud itu waktunya harus nempel di tempat sujud. Wajib. Nah itu betul. Hidung betul wajib nempel nih betul sunnah memang disunahkan hidung tuh nempel nih gini maksud tapi yang wajib sujud itu harus nempel. Nah hati-hati ketika nanti tuh dengan sujud kalau nasto serban kok sampai serbannya ngeten kemudian ngalang-ngalang itu peringatan itu betul sah. Jadi sing di asto ngeten iki sing di asto daerah ubah gaston ini. Kalau kata lagi, asal sudah dia bagaimana wasto. Kalau daerah itu kan ubah, sujud diubah. Nah pas sujud misalnya, sujud, kemudian ini sekarang sujud kemudian saya sujud batuk tidak mengena langsung pada sujud, tetapi mengenai sabar saya. Betul sah. Ya, jadi harus nempel. Jadi yang nempel tangan, ini harus nempel juga, Pak. Harus tangan nempel juga. Atau besar tangan, atau panjang lengannya, nempel misalnya. Itu bisa, Pak. Jadi kepanjangnya misalnya, pas Allah sujud, kemudian ini karena panjang, akhirnya telapak tangan itu mau nempel ke sujud, terhalang oleh koko atau baju tadi begini, betul sah, dan nempel. Ingat. Terus, tapi kalau sarung tangan, betul apa-apa Pak. Sarung tangan itu misah sampai anggota badan. Ini misah, pas betul apa-apa malah. Tapi kalau yang nempel pada badan kita, nempel baju, sebenarnya nempel. Kita ubah. Nah ketika apa yang nempel pada badan kita itu kemudian menghalangi sujud kita, tadi yang atau kemudian tangan itu menghalangi, maka batal. Sekarang tidak nempel. Tapi kalau kemudian sapu tangan, lepas. Pas misalnya pas posisi mobilnya kemudian dengan ngasto sapu tangan di sujud ya tangan ini betul apa karena sampun pisah yang mana kemudian ada orang
Nggih. Terus sekali lagi, maka menjauh kritis kalau pas sujud jadi gini di belakangkan sini. Kenapa dikhawatirkan? Dikhawatirkan sujud kita bukan batuk kita yang nempel tempat sujud, kalau di sisi haji itu mungkin saya ingatkan. Ini pasti nempel lagi, pasti nempel. Ini, pasti nempel Pak. Maka ketika sujud sholat itu, oleh haji ini, begini kan Pak. Gini, nah nggak apa-apa, yang penting, yang penting tadi itu tidak terhalang, batuk itu tidak terhalang ketika sujud, nempel tempat sujud. Serban saya tahu Pak, serban kalau ini kan serban itu kalau kemudian sampai nempel menghalangi itu, karena batuk kita tidak langsung nempel tempat sujud, terhalang serban, betul sah, betul sah. Karena sekali lagi itu wajib nempel batuk itu di langsung tempat sujud. Mata, nunggu Pak. Oke. Kaitannya dengan dosa itu adalah imam atau ustaz yang mengajar Quran kemudian masalah di imam itu ada orang yang kalau waktunya mungkin mengajarkan dengan ada juga kalau ada sesuatu mungkin mengajarkan dengan itu yang betul ya. Sami mawon karena itu tidak menunjukkan kita pikiran dan agama. Nah, agama kita. Yang penting kan tadi, jadi awal-awal tadi itu, jadi Allahumma ja'alna dan maksudnya, kan semua kita. Tapi kalau fiddin, betul apa? Dalam selamatan fiddin, keselamatan di dalam apa? Agama. Ya agama kita, tapi fiddinnya agama kita boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau awal tadi Allahumma apa salamatan ya Allahumma alna itu harus na. Tapi kalau tadi itu kalau objek tadinya itu kan salamatan fiddin itu selamat ning agama. Agama tidak agama Islam, tidak agama yang lain. Nah, memang sekali lagi untuk konkretnya memastikannya fiddinina agama itu sedoyo. Tapi mawon Pak, betul masalahnya boleh fiddin, boleh fiddinina. Nah, memang itu kan luwe jelas memang fiddinina. Karena ada penjelasan agama kita. Sebetulnya fiddin itu nggak ngerti, wis agama kita. Tapi dijelaskan pula fiddinina dan luwe jelas agama kita. Maksudnya ya Pak, itu betul masalah persoalan. Maksudnya. Nggih, betul malih. Nggih, betul malih. Doa dan ini masuk bernopo, masalah doa, masalah yang lain betul bernopo. Terkait dengan terkait dengan sholat tadi. Ini tadi kembali malih ya, terkait dengan tadi. Jadi hati-hati ketika sujud. Jadi hati-hati. Jadi yang terutama yang baca yang memakai internet ini mesti ini Pak, nanya tadi mesti saya kenal. Mulanya ngeten. Gitu ya ngeten. Dia di belakang. Dan kemudian pakaian monggo Pak Sinten. Nggih. Itu kan sudah terpisah. Spray sudah terpisah dari badan kita. Yang menghalangi itu ketika bahan-bahan tadi, barang-barang tadi itu nempel pada kita. Misalnya spray di sarung, nempel. Nah spray buatan sajadah, misalnya buatan apa-apa yang belum sajadah. Bisa kali anggota badan kita ya Pak. Spray itu kan nih. Betul. Napa mawon Pak?
napa mawon yang bisa menghalangi sujud kita antara batuk dengan tempat sujud itu, apapun yang menghalangi, ya, itu memang membatalkan. Nah, soalnya kalau pergi misalnya ngoten itu, nempel kan, nempel kan, maksud kalau nempel ini, tidak apa-apa, tapi setelah itu harus dibuang. Soalnya kadang-kadang kan tempatnya rada ngeras ngoten itu, udah ngeras, kemudian dengan sujud, loh bisa nempel apa kerewer apa kemarin. Jadi apa itu, tapi setelah sujud yang kedua, dengan wajib menghilangkan. Ngoten iki. Jadi pas ngoten orang bengkong ini nempel waktu krikit nempel ngoten itu. Nah maka beberapa itu, tapi sujud yang kedua dia harus dihilangkan. Oke, terus Pak. Oke, sampai mana? Makro Pak. Makai pecis itu sunnah, disunahkan. Sunahkan ya. Terus makanya wonten iki wonten. Jadi disunahkan ngagem pecis. Jadi mawon iki pun ting mangke teruskan berikutnya. Ini sekalian ini yang kalau bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya, sehingga dengan melaksanakan sunnah-sunnah ini kita menjadi lebih baik, ibadah kita, sholat kita menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ibadah Allah, istiqomah ngaji, istiqomah berbuat baik, istiqomah menjadi semularan Allah, dan mudah-mudahan kita sedaya warga kita tetap dalam lindungan Allah dari segala macam bala, wabah, penyakit dan kejadian lainnya. Amin Allahumma amin. Ala dini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.